gue itu mulai terjun ke dunia entertainment sejak usia 10 tahun. Mulai dari commercial sampai akhirnya dapat peran pertama gue dalam sebuah film drama musikal anak-anak karya Hari Dagus Suharyadi. Dan bisa dibilang itu adalah momen life changing di hidup gue. Kalau misalnya bisa dibilang kalau membawa nama Martin mungkin sedikit tidak mudah juga buat saya terjun di dunia entertainment. Saya mulai karir itu dari ngambilin honor papa. Setiap Selasa saya ngambilin di salah satu PH. Terus habis gitu ada kesempatan ditanya sama produser di PH itu siapa gitu anaknya Roy Martin. Oh kenapa nggak coba casting aja? Oke, disitulah awal mula saya terjun di dunia entertainment pertamanya sebagai pemain sinetron. Sebenarnya kalau boleh jujur alasan kedua gue suka acting waktu kecil setelah emang pada dasarnya ganjen adalah karena bisa ketemu berbagai macam jenis manusia. Soalnya dari dulu gue tuh ngerasa kurang nyambung ngobrol sama teman-teman seumuran gue. Jadi ketika punya dunia baru yang dimana kebanyakan yang berinteraksi sama gue adalah orang yang lebih tua dan sangat beragam, it felt extremely exciting for me. Lalu baru seiring jalannya waktu gue ngerasa suka ternyata gue memerankan karakter yang berbeda-beda. Makanya gue terjun ke dunia TV. Papa saya pernah bilang jangan jadi Roy Martin kedua. Akhirnya mungkin saya menemukan jati diri saya justru sebenarnya mungkin sebagai MC atau host yang justru membawa nama saya lebih besar di situ gitu. Jadi semuanya saya coba gitu. Terus ada tawaran film saya ambil, nyanyi saya ambil. Terus sekarang lebih ke hosting tuh lebih nggak murni pelawak tapi maksudnya bisa ngebanyol lah kayak gitu. Jadi lumayan sudah cukup banyak, sudah di atas 20 tahun saya berkarir di dunia entertainment dan thank God gitu, is a blessing saya mendapatkan beberapa penghargaan di dunia presenter maupun di film terutama yang membuat cukup terharu dan paling membanggakan sepertinya dalam karir saya adalah memenangkan Best Actor di tahun 2018 lewat film Love for Sale gitu. Dan di situ saya bilang sama papa saya, "Pak, sekarang Gading Martin, ini nama Martinnya cocok nih di belakang karena selama ini jadi host, sekarang udah jadi aktor juga." Rasanya tuh seru banget buat gue ketika kayak 5 hari gue bisa jadi orang yang berbeda. Abis itu minggu depan lagi I can be another completely different person gitu. Sampai ada banget momen ketika zaman 2 tim FTV yang stay di Jogja dan di Bali itu kan ada banget momennya. Dan gue bisa stay di sana selama sebulan untuk syuting 4-5 judul non-stop. Gue kayak living one of the best times of my life sih di sana, for sure. Gue ngerasa beruntung banget dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa baik dan sayang sama gue di tengah showbiz yang terkadang chaotic ini. Walaupun sebenarnya gak jarang juga ketemu orang-orang yang unik gitu ya. Gitu. Suka dukanya pastinya banyak, dari yang namanya kita merintis gitu ya, dari yang ya mungkin memang saya startnya dibilang beruntung karena ada nama besar Martin di situ, ada nama Roy Martin, tapi saya melalui proses casting juga, banyak ditolak juga, yang datang jam 7, gensetnya baru datang jam 9, jadi semua kita laluin itu semua gitu, proses yang ya kan ada yang bilang kalau misalnya kamu mencintai pekerjaan kamu itu bagian dari kayak ibaratnya kayak kerjaannya malah kayak hobi gitu, jadi itu malah berasa enteng gitu. Jadi menikmati semuanya, menikmati prosesnya, menikmati hasilnya. Saya bisa sebesar ini dengan kerja keras dan juga karena saya mencintai pekerjaan saya gitu. Tapi di situ juga lah seninya menurut gue, bukan hanya sekedar performa kita yang harus diutamakan, tapi juga pribadi kita. Karena usia kita di entertainment industry itu kan cenderung pendek ya. Setiap hari akan ada yang baru, lebih muda, lebih good looking, lebih inovatif, lebih kreatif. Yang lebih baru, lebih muda, lebih ganteng, lebih pintar, lebih cantik, itu pasti akan ada terus. Nah gimana caranya kamu bisa bertahan? Pertama, mau belajar itu bisa sama siapa aja, bisa di mana aja. Beradaptasi dengan perubahan segala macam, mencintai pekerjaan kamu, dan pastinya adalah attitude, itu yang perlu dijaga sih. Jadi kalau memang passion kita ada di entertainment industry, ya harus pintar-pintar membawa diri menurut gue. Harus punya sikap yang baik, harus punya etos kerja. Etos kerja itu harus menjadi fondasi yang kokoh
di dunia ini mungkin banyak yang suka sama kita, tapi juga mungkin banyak yang nggak suka sama kita. Jadi semangat untuk teman-teman yang ingin atau sedang mengejar cita-cita kalian di dunia persenian Indonesia. Gue percaya kita semua bisa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap bertahan di kondisi yang mungkin sedang tidak mudah ini. Tetap semangat mengejar cita-cita kalian. By the way, film perdana gue setelah bertahun-tahun menghilang dari dunia acting yang berjudul Selesai akan segera tayang terbatas di bioskop online mulai tanggal 13 Agustus. Jadi jangan lupa beli tiketnya di website, aplikasi, atau e-commerce favorit kalian. Dan dukung terus film lokal berkualitas dan para senias Indonesia. Stay safe. Ya, thank you. God bless you all.